Tablet tuh jadi perangkat yang sekarang banyak dipilih orang sebagai pengganti laptop karena punya layar yang lebar tapi lebih compact gitu untuk dibawa kemana-mana. Contohnya aja kayak tablet yang baru dirilis akhir-akhir ini kayak iPad Pro, terus ada Samsung Galaxy Tab S7, dan sekarang juga ada Xiaomi Pad 5 yang bakal kita bahas hari ini. Ada beberapa hal menarik nih dari Xiaomi Pad 5 ini, diantaranya harganya yang terjangkau tapi dibarengin sama performanya cukup baik dan berbagai hal lainnya yang bakal kita ulik juga. Dan ini dia review kita tentang Xiaomi Pad 5 ini. Jadi apa aja sih keunggulannya dan mungkin apa aja juga nih kekurangannya. Buat yang penasaran langsung aja deh tonton video ini sampai selesai ya. Oke, bahasan pertama bakal dari desain. Kalau dari segi desain ada kemiripan nih antara Xiaomi Pad 5 sama iPad Air 4. Contohnya aja kayak penempatan tombol power, volume, magnetic keyboard, dan kamera sampai ke bulatan melingkar di kedua ujung tablet, dan bezel layar yang tipis ini ngingetin kita banget sama iPad Air 4. Tapi ada hal lain juga nih yang menarik dari desain Xiaomi Pad 5 ini. Jadi ada total 4 speaker yang disebar di atas dan di bawah. Jadi masing-masing ada 2 di atas dan ada 2 di bawah, yang penempatannya ini memang tujuannya untuk mendukung fitur Dolby Atmos. Secara build quality sih Xiaomi Pad 5 ini bagus dan kokoh, terus desainnya juga tipis dan buat tablet ini tuh semakin kayak kelihatan kekinian kayak tablet modern pada umumnya. Oke, untuk detail lainnya di bagian bawah itu ada satu port pengisian USB Type-C dan nggak ada jack headphones yang terlihat di sini. Jadi penggantinya paling kalian nanti bisa pakai wireless earbuds. Nah, kalau dari segi dimensi, ini detailnya sendiri Xiaomi Pad 5 ini ukurannya punya panjang 10 inch dan lebarnya 6,54 inch, dan untuk ketebalannya adalah 0,26 inch dengan berat 511 gram. Dan ini hampir identik sih sama Galaxy Tab S7, tapi memang lebih ringan sih Xiaomi Pad 5 ini. Kalau kita bandingin lagi nih sama iPad Air 4, iPad Air ini sedikit lebih kecil dan ringan daripada kedua tablet ini, yaitu Xiaomi Pad 5 dan Galaxy Tab S7. Tapi Xiaomi Pad 5 ini masih nyaman kok untuk digenggam satu tangan atau dua tangan sekaligus, dan bakal cocok juga kalau bisa dipakai untuk hiburan seperti contohnya bermain game. Oke, next kita akan bahas soal layarnya. Jadi Xiaomi Pad 5 ini punya panel LCD 11 inch, terus resolusinya 1600 x 2560 pixel, rasio aspeknya ada di 16:10, dan kecepatan refresh rate-nya itu di 120 Hz. Jadi Xiaomi Pad 5 ini memang punya tampilan yang fantastis nih untuk menonton film atau cuma sekedar scrolling konten aja dengan cepat dan smooth. Dan hal yang menariknya lagi adalah karena True Display Pad 5 ini jadi warnanya tuh jadi lebih kaya dan hidup. Terus juga memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih baik karena si kecerahan layarnya ini. Contohnya aja waktu kita coba untuk nonton trailer James Bond No Time to Die di YouTube, jadi warna putih saljunya itu terlihat cemerlang gitu waktu si Rami Malek lagi kayak berbaring di salju gitu. Terus topengnya rusak itu jadi lebih jelas gitu untuk dilihat. Sementara retakan di mobil Bond waktu lagi ada baku tembak itu kayak lebih rinci dan lebih HD. Terus kita juga coba nih untuk pakai nonton di ruangan yang terang benderang pun kayak nggak menghilangkan pengalaman menontonnya, jadi tetap terang dan juga tajam. Dan hal lainnya yang bisa nambahin experience kalian waktu nonton itu adalah Xiaomi Pad 5 ini udah didukung sama Dolby Vision, yang juga merupakan teknologi dukungan HDR10 buatannya Dolby. Jadi buat kalian yang punya hobi nonton film di Netflix ataupun Disney Plus Hotstar, ini pasti bakal manjain mata kalian banget sih. Oke, next kita akan bahas soal audio. Jadi di Xiaomi Pad 5 ini kita benar-benar terkesan nih sama ketukan yang kuat dan suara yang berbeda yang dihasilin sama pengaturan quad speaker di tablet ini. Jadi untuk menguji speakernya si Xiaomi Pad 5 ini, kita coba untuk play lagunya Dua Lipa di aplikasi YouTube Music yang judulnya adalah Future Nostalgia. Dan hasilnya semua elemen musik itu terasa maksimal dan bisa menuhin satu ruangan ini suaranya. Apalagi untuk nonton film, fitur audio Dolby Atmos itu semakin bikin experience penonton film kita serasa punya audio bioskop gitu. Ditambah lagi ada kualitas gambar Dolby Vision yang tadi udah kita jelasin sebelumnya, yang bikin nonton film itu serasa semakin pas. Nah, tadi kan kita udah bahas nih soal visualnya, sekarang performanya gimana sih? Jadi Xiaomi Pad 5 ini pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 860 octa-core dan RAM-nya 6GB.
Walaupun udah dirilis beberapa tahun sebelumnya, tapi Snapdragon 860 ini masih jadi chip yang bereputasi baik nih, yang bakal memungkinkan sebagian besar konsumen itu bisa membuka banyak aplikasi tanpa hambatan, kayak contohnya aja split screening dan lain sebagainya. Kita juga coba nih pengujian pakai untuk ngebuka beberapa aplikasi dan tab di Google Chrome untuk melihat gimana sih Pad 5 ini bakal bertahan menghadapi banyaknya tab itu, termasuk YouTube, 20 tab Google Chrome, Netflix, dan game Pokemon Unite. Dan hasilnya, tablet Xiaomi ini bisa menjalankan semua tanpa gagap ataupun lagging. Terlebih lagi kecepatan refresh rate-nya itu 120Hz yang bikin scrolling Instagram dan buka banyak website itu jadi makin mulus. Oke, next kita bahas soal kamera. Jadi bahas soal kamera, Xiaomi Pad 5 ini udah menawarkan kamera 13 megapiksel di bagian belakang dan kamera depannya itu 8 megapiksel yang didukung resolusi 1080 piksel. Jadi udah cukup sih buat sebuah tablet ya untuk kamera segini. Menurut kita juga untuk kamera depannya ini udah ngelebihin ekspektasi sih untuk dipakai video conference yang pastinya jadi salah satu fungsi utama tablet ini di masa sekarang. Terus kalau kamera belakangnya itu juga lumayan sih, walaupun memang terlihat ada sedikit noise. Jadi bakal lebih bagus sih kalau misalnya kalian pakai untuk motret objek di outdoor ataupun indoor yang nggak minim cahaya. Dan ini dia hasil foto kita pakai Xiaomi Pad 5. Nah, hal lain yang harus kita bahas juga adalah baterainya. Jadi Xiaomi Pad 5 ini didukung sama kapasitas baterai 8720 mAh yang diklaim bisa menjalankan game sampai 10 jam, putar video bisa sampai 16 jam, dan untuk muter musik doang itu bisa sampai 5 hari. Jadi bagi sebuah tablet ini termasuk besar sih, dan bisa diajak juga untuk bekerja seharian. Nah, selama kita coba untuk pakai sekitar 3 hari dengan aktivitas yang ringan aja seperti mendengarkan musik, terus juga nonton video YouTube, Pad 5 ini cuma turun jadi sekitar 70% dari awalnya 100%. Dan itu bakal berguna sih untuk penggunaan biasa. Cuman waktu kita coba nih untuk matiin fungsi kecerahan otomatis dan kita coba naikin tingkat kecerahannya, baterainya itu bakal terkuras lebih cepat sih, tapi itu hal yang wajar. Dan ini dia hasil pengujian kita untuk baterainya. Nah, akhirnya kita sampai juga di pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi dengan harga 4,9 jutaan aja, Xiaomi Pad 5 ini jadi tablet yang banyak dicari nih sama penggemar Android. Desainnya keren, terus kekinian, terus pengaturan audionya berkualitas, ada Dolby Atmos-nya tadi, dan kapasitas baterai tablet yang tahan lama ini bakal dicari banget dan bakal disukain banget sih sama pengguna. Nah, kalau misalnya nggak pakai prosesor Snapdragon terbaru, itu juga jadi catatan tersendiri sih. Cuman kita nggak bisa menyangkal juga kalau Xiaomi Pad 5 ini bakal jadi pilihan yang cocok bagi mereka yang membutuhkan tablet Android yang terjangkau tapi berkualitas. Nah, oke user, jadi tadi adalah bahasan kita soal Xiaomi Pad 5. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalian tertarik gak sih untuk coba Xiaomi Pad 5 ini yang harganya terjangkau tapi fiturnya yang ditawarin itu bisa untuk dipakai sehari-hari? Nah, menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa juga untuk like juga subscribe channel ini dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. So, sampai ketemu di video dari User ID selanjutnya. Bye!